Sugeng Siang Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Nah, yang di rumah Solo, ya. Biasanya yang ngasih tahu Til Gumandel, Kedewati, Silpringsel, biasanya di rumah Timur, atau biasanya yang di rumah Barat, atau biasanya yang di rumah agak tengah-tengah. Sekarang yang di rumah tengah. Jadi yang itu nomaden. Nomaden, berpindah-pindah. Makanya ya bersyukur sekali lah di dalam kehidupan ini. Ternyata Sang Maha itu sangatlah sayang kepada eyangmu ini, Til Gumandel Kedewati Silpringsel. Anugerah yang sederhana tetapi penuh kenikmatan, kenyamanan inilah tanda kasih sayang Sang Maha yang ditujukan kepada eyangmu, ya. Tidak memungkirinya bahwa untuk mendapatkan kasih atau sayang, pemeliharaan dari Sang Maha itu tidaklah mudah, ya. Prosesnya panjang, dan prosesnya itu proses spiritual, di mana wujud lakuning urip, yang katakan itu wujud lakuning urip. Jika laku hidupmu itu ya selalu tulus dan ikhlas dalam berkehidupan, maka kasih dari Sang Maha itu akan selalu senantiasa memeliharamu. Til Gumandel Kedewati nggak penting, ya, sebenarnya nggak penting kamu mau berkeyakinan ini, berpikiran ini adalah yang terbaik, leluhur adalah yang terbaik, atau kamu berkeyakinan bahwa ajaran-ajaran buku-buku kuno itu yang ada di barat itu adalah yang terbaik, ya. Karena yang ditanya sama Silpringsel, dan Silpringsel bertanya kepada Eyang, wah, Eyang ini sebenarnya cerdas tapi kurang tirakat. Eyang ini kurang dekat dengan Sang Maha. Eyang ini kurang dan kurang, ya. Itu pendapatnya cucunya Eyang Silpringsel. Tapi pada dasar kenyataannya engkau nggak tahu, ya. Jadi engkau hanya asal menebak, mengira-ira, menduga, ya. Tapi engkau nggak tahu caranya yang berkomunikasi, berkoneksi dengan Sang Maha, sehingga yang mendapatkan belas kasihnya dan pemeliharaannya. Nah, untuk mendapatkan kasih, belas kasih dan pemeliharaan itu nggak mudah, ya. Kalau Silpringsel bilang, wah, engkau nggak tirakat, engkau nggak kurang ini, kurang dekat, opini. Itu sebuah opinimu yang tanpa dasar, gitu. Karena wujud lakuning urip, lakunya kehidupan itu ada wujudnya, ada yang bisa kau tampilkan dari perilaku hidupmu itu berwujud, dan itu pasti nampak serta nyata, ya. Perilaku hidupmu itu, misalnya kejahatan itu kau sembunyikan, kemunafikan kau sembunyikan, itu wujudnya akan juga nampak, ya, pasti nampak. Tidak bisa itu
tersembunyi dan tidak nampak itu pasti nampak, seiring berjalannya waktu itu akan tampak. Nah, nggak penting toh silpringsil kumandil kendewati engkau menyembunyikannya, engkau menampilkan sesuatu yang mewah-mewah supaya kelihatan engkau disebut orang yang beriman, orang yang dekat dengan Sang Maha. Ya. Karena sebenarnya nggak penting ini. Ya, engkau berpikir, oh orang itu begini, oh yang itu begini, oh dia kumandil gendewati begini, oh nggak penting. Kau bisa lihat wujudnya nanti. Jadi perilakunya orang ini bisa kau lihat dari wujudnya. Sebenarnya seperti itu, wujud kehidupan aslinya ya, bukan badan wadak tampilannya yang mungkin bisa dibuat-buat. Nah, kumandil gendewati. Kenapa yang bilang bahwa spiritual, engkau memilih jalan spiritual, engkau memilih jalan keyakinan buku-buku kuno, itu nggak penting. Kenapa yang bilang nggak penting? Yang penting itu kau hidup. Itu yang lebih penting. Engkau sudah dikasih hidup. Itu anugerah yang sangat luar biasa. Kehidupan, cinta kasih, hidup. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, di dalam kehidupan ini penyakitnya itu cuma dua, kumandil gendewati. Pakai alat peraga enggak? Perlu pakai panas sekali ini. Nanas. Perlu pakai alat peraga nggak untuk mempraktekkan bahwa kehidupan ini cuma dua penyakit. Ya. Penyakit yang pertama adalah penyakit fisik, raga fisik. Yang kedua adalah penyakit mental atau jiwa. Ini cuma dua penyakitnya. Nah, untuk penyakit dua ini, ya, engkau butuh obat. Ya, engkau butuh obat. Dan obat itu sebenarnya kan tidak bisa menyembuhkan. Ya, obat itu hanya terapi. Ya, terapi mengurangi. Tapi jika kelebihan obat, maka itu akan menjadi racun. Ya, jadi obat itu kalau kelebihan akan menjadi racun. Nah, obat yang berkelebihan menjadi racun inilah yang biasanya terjadi. Ya. Jadi karena engkau meyakini spiritual, ya, spiritual kan yang sudah jelaskan apa artinya spiritual itu di video-video yang udah ada. Jadi yang itu kan malas sekali untuk mengulang-ulang itu. Untuk mengobati spiritual ini, ya, jangan terlalu atau jangan sampai obatnya itu berlebihan. Ya. Karena spiritual itu berkaitan dengan penyakit mental itu, penyakit jiwa itu jangan sampai detoxnya itu, cara pengobatanmu itu, penyembuhanmu itu obatnya berlebihan, karena itu akan menjadi racun. Ya. Jelas akan menjadi racun. Dan untuk mengobati fisik ini metodenya banyak sekali kan. Kamu bisa pergi ke dokter, bisa pergi ke tergantung penyakit fisiknya. Nah, simpel kan sebenarnya. Satu, yang penting engkau hidup, ya, kalau engkau sudah diberi kehidupan, bersyukur. Yang kedua yang kau cari adalah sakitmu apa. Sakitmu cuma dua,
mental atau fisik, jiwa, batin, atau raga. Nah, kadang-kadang kau repot ketika kau punya dua penyakit, kau menganalisa banyak, blunder jadinya. Kau menganalisa banyak, ini, apa itu entitas yang, apa itu leluhur apa, entitas apa bedanya leluhur sama kodam, itu nggak penting. Apakah dengan engkau bertanya kepada yang apa bedanya entitas sama leluhur sama kodam, itu kamu detailkan, akan menyembuhkan penyakit jiwamu. Menyembuhkan nggak Del Kumandel Gendawati? Nggak akan menyembuhkan penyakit jiwamu. Ya. Jadi mulailah ya cara-cara sederhana, jangan terlalu bulet ya. Nanti kamu kelebihan dosis itulah yang khawatirkan, kenapa wejangan yang kepadamu itu hanya short speech, very little tiny short speech, it just 6 minutes 7 minutes ya, 5 minutos. Cuman paling 7, 6, 5. Karena Eyang tidak akan memberikanmu dosis yang berlebihan. Nah, kasihan nanti. Ya. Ingat ya, Del Kumandel Gendawati, yang Eyang katakan bahwa energi kembar itu angin, karena angin itu akan menjadi air. Ingat itu. Belum nanti disusul energi yang lain, energi kembar yang lain, yang dimana api dan tanah. Karena gini, Del Kumandel Gendawati, kembalilah leluhurmu dan samati. Kenapa yang selalu menyarankan samati? Karena ini hanya satu-satunya obat, dimana obat ini mampu menyembuhkan mentalmu, jiwamu, dengan dosis, dimana dosis itu enggak terlalu tinggi ya, 1000 mg, 3000 mg, enggak itu ya. Dengan samadhi, dengan proses pengalaman, maka dosisnya itu lambat, pelan, tapi pasti. Namanya juga terapi ya. Nah, untukmu Del Kumandel Gendawati, berhati-hatilah, sudah mendekati yang namanya zaman kuro-kuro ya. Kalau Mas Tinus bilang ini banyak energi alam yang bos ya. Tapi diskusi dengan Mas Tinus itu yang lebih ke energi pertumpahan darah. Nah, karena yang meyakini dari dulu itu pengorbanan darah itu sudah ada ya, menetes. Nah, nggak tahu itu kenapa semesta ini selalu berkaitan dengan itu. Makanya banyak sesaji, terus penumbalan ayam ya, hewan ya, digantikan dengan hewan. Tapi zaman-zaman dulu itu lebih ngeri lagi penumbalannya itu. Nah, alternatif yang lain itu penumbalan hewan apa ya, kerbau, sapi, apapun itu, yang darahnya itu darahnya dipakai untuk sebagai apa itu namanya, pengganti atau apa, yang juga kurang paham itu dilakukan oleh orang-orang kuno zaman dulu. Nah, ketika itu
sudah tidak banyak dilakukan. Yang khawatir kalau semesta raya ini akan mencari jiwa-jiwa, ya. Jadi jiwa-jiwa itu yang dipengaruhi oleh energi negatif perkasaan itu tadi, yang nanti akhirnya cucu-cucunya yang ini jika tidak waspada akan menjadi tumbal itu, ya. Selalu eling lan waspada, ya, itu yang itu satu frekuensi dengan Mas Tinus, itu satu frekuensi, satu kesepakatan bahwa harus eling lan waspada. Kurangilah sesuatu yang hal-hal yang membuat bergesekan, hal-hal yang membuat kurang baik, karena benar dan salah itu tidaklah penting. Pemahaman apapun yang ingin kau cari, kau haus dan kau bertanya kepada Eyang, dan engkau aneh ini ya, Tilkumandir Gendawati, engkau haus, engkau bertanya, ya, kepada Eyang. Tapi engkau bisa menghakimi Eyang bahwa kamu kurang tirakat, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Apa kamu pengen mengkandidat Eyang sebagai utusanmu atau apa? Yang sudah katakan bahwa tidak akan ada orang yang bisa dan mampu mengkandidat yang untuk menuruti kemauannya, karena yang selalu berpasrah kepada Sang Maha, ya. Jadi Sang Maha dan semesta ini yang selalu yang pegang dalam perjalanan kehidupan di bumi ini, ya Sang Maha, ya semesta yang selalu berkomunikasi dengan tanaman-tanaman ini yang biarkan aja dia tumbuh ini subur, ya, tanpa dirawat ini, cuma agak berdebu sedikit, ya. Yang mati-mati ini, makanya yang kesini itu untuk mencopot-copotin itu. Nah, begitu cucunya yang Tilkumandir Gendawati, ya. Jangan sampai war diar dor zaka zugu lak lik blak blak blir, itu tadi. Dua dan tujuh, ya. Jika satu garis lurus tarian dari vibrasi energi set gitu, jiwa-jiwa ini akan meronta, ya. Believe or not, ya, boleh percaya boleh tidak. Yang itu nggak butuh subscribe, kan udah yang katakan, aku nggak butuh like-mu, pujianmu, nggak butuh subscribe-mu, nggak butuh apapun itu. Yang hanya ngasih wejangan kepada cucunya yang Tilkumandir Gendawati supaya perjalananmu itu selamat sampai engkau bisa melihat kesuksesan keluargamu, ya cucumu, ya anakmu, bahkan engkau bisa melihat tuanya engkau bersama pasanganmu sampai akhir zaman. Akhir zamanmu maksudnya bukan akhir zaman bumi ini atau universe, tapi akhir zamanmu itu tadi. Karena engkau mempunyai zaman di mana zaman atau apa ya, kematian itu selalu ada. Setiap kali itu ada, karena di masa kecil menjadi tumbuh berkembang menjadi remaja engkau mengalami kematian,
kematian saat kecil ini sudah selesai, tumbuh menjadi remaja. Ketika remaja, maka kematian remaja itu kau alami. Masa remajamu itu hilang, sudah nggak ada lagi kematian remaja. Dan kau akan mendapati kematian tua nanti. Itulah end of your business. Ya. Atau yang nyebut akhir dari zaman eksistensi jiwamu, eksistensi ragamu atau fisikmu. Nah, yang tidak mempedulikan Delkumandil Kendowati Selbringsel, Ratu Adil, Satrio Piningit, apapun itu, ya, yang hanya mencoba membedah, menganalisa siapakah sang kinasih, siapakah sang ratu itu nanti. Nah, supaya engkau itu bisa melihat eksistensinya, maka yang terlebih dahulu harus kau selamatkan adalah dirimu sendiri dari asura-asura atau iblis-iblis ini ya. Asura itu kan iblis bahasanya. Dari amuan-amuan jiwa-jiwamu itu yang pengen dikuasai mereka, sehingga engkau lupa. Engkau sudah melihat kejadian-kejadian jiwa mereka itu tanpa sengaja, ya kan, yang barusan terjadi itu berapa menit yang lalu, yang melihat di YouTube itu ya. Nah, dari tutur kata itu tiba-tiba ya, masa nih seorang yang diagungkan bisa seperti itu. Nah, masa ya seorang aparat menembak rekannya, masa seorang anak membunuh ayahnya, masa sih pertanyaannya seperti itu terus, sehingga aku akan mencari jawabannya dan tidak ketemu ya, karena rumit sekali nih pikiranmu. Yang penting adalah penyakitmu itu penyakit jiwa dan penyakit fisik. Carilah penyakit jiwamu, sembuhkanlah, obati dengan samadhi ya. Samadhi, ketenangan, titik kesadaran. Jika engkau sakit fisik, carilah, mohon petunjuk kemana kamu diarahkan ya. Jika engkau dapat memperbaiki, menyembuhkan dirimu sendiri, fisikmu sendiri, itu lebih bagus. Berarti jiwamu tenang ya. Jiwamu mampu berkolaborasi sehingga menghasilkan buah-buah kesembuhan untuk ragamu. Tetapi jika jiwamu ketakutan, jiwamu tidak punya solusi, jiwamu terhenti, sehingga engkau butuh seseorang untuk menyembuhkan ragamu, ya mohon petunjuk. Petunjuk Sang Maha dengan samadhi, ketenangan. Tenangkan dulu jiwanya. Ketika jiwanya sudah tenang, walaupun itu sebentar ya, sebentar saja, tetapi petunjuk itu juga datang dengan cepat. Set, itu datang langsung, oh iya harus ke sana ya. Gitu Delkumandil Kendowati. Saat ini susah yang untuk berkata-kata, karena di dalam batinnya, yang di dalam pikirannya yang itu, yang melihat sesuatu yang luar biasa, sehingga ya nggak mampu ini untuk berkata-kata. Aku harus ojang cucuku ini apa, karena terlalu banyak hal-hal yang lihat, bingung yang mau menyampaikannya. Cuman kesepakatan dengan Mas Tinus ya, kesepakatan kita berdua bahwa yang harus
katakan kepada cucu-cucunya yang ini adalah eling lan waspada. Selalu eling dan waspada, itu saja. Del Kumandel Kendewate. Rahayu, rahayu, rahayu.